Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran mind mapping. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Mita Purnamasari dengan NIM 201933189, yang kedua Nurul Hasanah NIM 201933189, yang ketiga Yuli Wantika NIM 201933206. Definisi mind mapping. Di sini ada dua pendapat, menurut Buzan dan menurut Melvin. Menurut Melvin, mind mapping merupakan langkah kreatif yang akan membantu seseorang dalam memproduksi banyak ide-ide menarik, memudahkan dalam mempelajari sesuatu, hingga memudahkan dalam merencanakan berbagai penelitian untuk proyek baru yang sedang ia jalankan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mind mapping merupakan suatu model pembelajaran yang membebaskan tiap siswa untuk mencatat apa yang dia pelajari sesuai dengan kreativitas dan pengalaman yang pernah mereka alami dalam bentuk simbol-simbol maupun gambar yang menurut mereka menarik, sehingga memudahkan mereka dalam merekam maupun mempelajari kembali catatan tersebut. Adapun prinsip-prinsip model pembelajaran mind mapping ada 7. Yang pertama, bekerja secara alamiah, cara berpikir. Yang kedua, bekerja secara berpencar ke segala arah atau radian. Yang ketiga, mengeksplorasi fungsi-fungsi otak dan tetap fokus. Yang keempat, menangkap berbagai pikiran dari segala arah. Yang kelima, bekerja secara organisasional, menyeluruh dari pokok masalah dengan teratur. Yang keenam, tempat berkumpulnya ide-ide dan kreativitas yang hebat luar biasa. Yang ketujuh, mengumpulkan semua detail informasi ke satu tempat dan mengeluarkan informasi itu saat dibutuhkan. Sintak atau fase-fase atau langkah model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, interpretasi, yaitu siswa dapat memberikan penjelasan tentang konsep sesuai dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mencontohkan, yaitu siswa dapat memberikan contoh ataupun mencontohkan dari konsep. Yang ketiga, mengklasifikasikan, yaitu siswa mengelompokkan konsep berdasarkan kategori atau definisi yang ada. Yang keempat, mengeneralisasikan, yaitu siswa dapat menentukan konsep yang umum beserta subkonsep atau poin-poin khusus yang ada di dalamnya. Yang kelima, membandingkan, yaitu siswa dapat menghubungkan dari konsep-konsep yang saling berkaitan. Yang keenam, inferensi, yaitu siswa menggambarkan informasi logis yang berupa konsep. Dan yang ketujuh, menjelaskan, yaitu siswa menjelaskan dengan menggunakan sebab akibat. Adapun kegiatan guru dan siswa, tahap kegiatan guru ada kegiatan awal, kegiatan inti. Kegiatan awal, aspek yang diamati membuka pelajaran seperti memberikan salam, mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kegiatan inti, mengeksplorasi, memberikan contoh mind mapping yang jelas, menjelaskan cara membuat mind mapping, dan lain sebagainya. Adapun tahap yang ketiga yang harus diamati adalah elaborasi, yaitu seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi melalui mind mapping, memberikan penghargaan kepada siswa atas hasil pekerjaannya, membimbing siswa dalam proses pembuatan mind mapping, dan lain sebagainya. Yang keempat, konfirmasi, memberikan penilaian yang sesuai, dan kegiatan akhir seperti guru memberikan tes kepada siswa. Setelah tadi kita mengetahui tahap kegiatan guru, sekarang kita belajar tentang tahap kegiatan siswa. Apa saja sih aspek yang harus diamati? Indikator, siswa siap menerima pelajaran, siswa dapat menjawab pertanyaan, siswa memahami tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan inti atau yang harus diamati, eksplorasi, seperti siswa memperhatikan penjelasan guru. Selain memperhatikan penjelasan dari guru, siswa juga harus aktif bertanya tentang penggunaan alat peraga dan penggunaan metode mind mapping. Selain eksplorasi, yang harus diamati adalah elaborasi. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok.
Siswa dapat menggunakan gambar atau simbol yang benar sebagai ide konsep utama materi. Siswa dapat menghubungkan konsep utama dalam bentuk cabang-cabang, dan juga siswa menerima penghargaan dari hasil yang telah dicapainya. Adapun karakteristik model pembelajaran mind mapping, prosedur ilmiah, suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Yang kedua, spesifikasi hasil belajar yang direncanakan. Suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran merencanakan tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik yang dapat didemonstrasikannya setelah langkah-langkah mengajar tertentu. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelebihan model pembelajaran mind mapping. Apa saja sih kelebihan model pembelajaran mind mapping? Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. Yang kedua, memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Yang ketiga, memudahkan siswa mengingat. Yang keempat, memusatkan perhatian siswa. Yang kelima, menyenangkan bagi siswa. Dan yang terakhir, mengaktifkan seluruh bagian otak. Setelah tadi kita mengetahui kelebihan model pembelajaran mind mapping, sekarang kita akan belajar tentang kelemahan model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, memerlukan banyak alat tulis, misalnya spidol warna-warni. Yang kedua, memerlukan latihan sehingga siswa terbiasa dan mahir. Dan yang ketiga, memerlukan waktu kreatif lama dan teknik mencatat biasa bila siswa masih pemula. Kesulitan model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, guru kewalahan memeriksa mind mapping siswa. Dan yang kedua, guru kesulitan mengkoordinasi kelas. Yang terakhir, kita akan belajar bersama mengenai penerapan model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, menyampaikan kompetensi dan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pembelajaran. Yang kedua, membagi siswa dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, siswa bekerja dalam kelompok membuat mind mapping. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang kelima, membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran. Itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.